Sobat Kawan Makassar Ketang, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita masuk ke berita pertama. Ratusan alumni Australia Sulawesi Selatan rayakan Festival Gig on the Green 2025 di Makassar. Ratusan alumni Australia asal Sulawesi Selatan berkumpul di Festival Gig on the Green yang digelar Konsulat Jenderal Australia di Makassar yang berlangsung di rooftop Nipa Park Mall pada Sabtu 3 Mei malam. Lebih dari 200 alumni Australia berkumpul merayakan jejak perjalanan dan pengalaman sembari menikmati festival musik serta sajian barbeque khas Australia. Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias mengatakan bahwa Gig on the Green adalah kesempatan untuk para alumni Australia berkumpul dan berjejaring secara informal. Festival ini juga merayakan keberhasilan alumni Australia dan menjalin hubungan yang berkelanjutan. Ia menyebutkan kurang lebih dari 600 alumni Australia di Sulawesi Selatan yang berkontribusi dalam berbagai sektor khususnya bisnis, akademia, dan pemerintahan. Todd Dias menjelaskan bahwa setiap tahun pihaknya merayakan pencapaian para alumni yang telah memberikan kontribusi di berbagai kota termasuk di Makassar. Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa Australia atau IKMA Sulawesi Selatan, Profesor Jamaluddin Jompa mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Konjen Australia di Makassar. Menurutnya, festival ini semakin mempererat hubungan antara dua negara khususnya suku asli Australia dan suku Makassar. Festival Gig on the Green yang merupakan perdana di Makassar ini dimeriahkan oleh penyanyi Australia Ngulmia, musisi penduduk asli Australia yang dikenal dengan suara khasnya dan ketertarikannya yang mendalam pada tradisi dan budaya adat penduduk asli Australia dan sejarahnya dengan Makassar. Musiknya menggabungkan cerita dan lagu tradisional dalam bahasa asli Wubui dengan aransemen kontemporer yang banyak lagu, bahasa dan tariannya terinspirasi dari Makassar dan tulisannya juga unik karena pada sampulnya terinspirasi dari aksara Lontara. Ngulmia juga berkolaborasi dengan seniman lokal dari Marriage Institute. Mereka dikenal dengan perpaduan genrenya yang unik dan telah merilis beberapa single dan mini album sejak 2021. Pengalaman mereka tampil di Salam Fest Australia memberikan kesempatan berharga untuk memperkenalkan musik mereka yang harmonis dan kontemporer kepada audiens internasional. Ngulmia, musisi aborigin yang lagunya ceritakan hubungan antara Australia dan Makassar. Musisi aborigin terkemuka Australia, Ngulmia Nundiribala bersama putranya, Nayuryur Nundiribala tampil perdana di Festival Gig on the Green yang digelar Konsulat Jenderal Australia di Makassar yang berlangsung di rooftop Nipah Park Mall Makassar pada hari Sabtu 3 Mei malam. Ngulmia dikenal dengan suara khasnya dan ketertarikannya yang mendalam pada tradisi dan budaya adat penduduk asli Australia dan sejarahnya dengan kota Makassar. Musiknya menggabungkan cerita dan lagu tradisional dalam bahasa Wubui atau bahasa asli suku Yolngu dari Armen, Land Australia Utara, dengan aransemen kontemporer yang banyak lagu, bahasa, dan tariannya terinspirasi dari Makassar. Ngulmia tampil memukau dengan berkolaborasi bersama seniman lokal dari Marriage Institute. Ngulmia menjelaskan bahwa identitas budayanya adalah perpaduan antara aborigin dan warisan Makassar. Lagu-lagu yang ia tampilkan bahkan mengandung bahasa Bugis dan Makassar, merefleksikan keterhubungan leluhurnya dengan para pelaut dari Sulawesi Selatan yang dahulu menjalin kontak dagang dan budaya dengan komunitas aborigin di Australia. Ngulmia menjelaskan bahwa dalam salah satu lagunya yakni bertajuk Gabalandura atau Red Flag memiliki makna historis dan berkembang selama berabad-abad hubungan antara keluarganya dengan pelaut-pelaut asal Makassar di masa silam. Ia menceritakan bahwa lagu Gabalandura memiliki histori tentang bendera merah yang diletakkan para pelaut sebagai sebuah tanda di kapal yang berlabuh di Makassar, serta sebagaimana hubungan kultural antara suku-suku aborigin dengan suku di sana yang ada sejak zaman dahulu dan masih berlanjut hingga sekarang.
Kunjungan Ngulmia ke Makassar merupakan kali kedua dan ia sangat bangga dapat membawakan lagu-lagunya yang sangat akan makna sejarah Australia dan Makassar. Rumah pensiunan polisi di Takalar dilempari bom Molotov. Suasana mencekam terjadi di perumahan BTN Gemit, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu 4 Mei dini hari. Sebuah ledakan yang diduga berasal dari bom Molotov nyaris membakar rumah seorang pensiunan polisi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah. Korban, Haji Ali, merupakan mantan anggota polisi yang sebelumnya bertugas di unit Satlantas Polres Takalar. Ia mengaku kaget ketika terbangun karena istrinya mendengar teriakan warga soal kobaran api yang muncul di atas mobil pribadinya yang terparkir di halaman rumah. Rekaman CCTV milik tetangga menunjukkan seorang pria mengendarai sepeda motor metik seorang diri melintas depan rumah korban dan diduga melemparkan bom Molotov ke arah mobil. Menurut Haji Ali, selama bertugas di kepolisian, ia tidak memiliki konflik pribadi maupun ancaman sebelumnya. Ia mengaku baru kali ini mengalami peristiwa teror seperti itu. Sementara itu, KBO Reskrim Polres Takalar Ibtu Sumarwan membeberkan adanya insiden tersebut dan menyebut pihaknya telah melakukan penyelidikan. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena kerusakan pada mobil pribadinya. Korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Warung makan di Makassar terbakar. Seorang lansia ditemukan meninggal dunia. Seorang perempuan lanjut usia ditemukan tewas terbakar di rumahnya yang juga sekaligus warung makan di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu 4 Mei dini hari. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 00.19 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api cepat melahap 2 unit warung sekaligus tempat tinggal yang merupakan bangunan semi permanen. Korban yang masih berada di dalam terkepung dan tidak dapat menyelamatkan diri karena faktor usianya. Sementara itu, Dinas Damkar Makassar mengerahkan 6 unit armadanya untuk melakukan pemadaman, sehingga kobaran api pun berhasil dipadamkan dengan cepat. Meski demikian, penyebab kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah sekaligus, warung makan hingga menyebabkan 1 lansia meninggal dunia belum diketahui dan kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pria berusia 60 tahun diduga terseret arus saat memompa air di Sungai Takapala. Seorang pria bernama Dayeng Jumba, 60 tahun, warga Pamulangan, lingkungan Beroro, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa dilaporkan hilang usai diduga terseret arus Sungai Takapala pada Sabtu 3 Mei sore. Menurut informasi dari Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Makassar, Andi Sultan, korban awalnya bermaksud memompa air sungai untuk kebutuhan pengairan kebunnya. Andi Sultan mengatakan bahwa tim rescue telah terjunkan sejak Sabtu malam. Hingga hari Minggu, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dengan dibantu oleh potensi SAR di berbagai organisasi dan instansi. Metode pencarian kami yaitu dengan membagi 3 SRU, Search Rescue Unit. SRU pertama dengan melakukan asesmen terlebih dahulu menggunakan drone thermal, kemudian SRU kedua melakukan pencarian dengan perahu rafting ditambah dengan melakukan penyelaman di area sekitar air terjun di Takapala, dan SRU ketiga penyisiran di sekitaran sungai. Dan hingga 2 hari pencarian korban belum ditemukan sehingga pencarian akan dilakukan kembali pada hari Senin 5 Mei 2025. Aksi tolak tambang di Sulbar ricuh. Massa terobos gerbang kantor Gubernur Sulawesi Barat. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulbar tolak tambang pasir Karosa dan Kaluku menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat pada hari Senin 5 Mei 2025. Aksi ini berlangsung ricuh saat massa berusaha menerobos masuk ke halaman kantor Gubernur. Kericuhan bermula ketika massa aksi dan aparat kepolisian terlibat saling dorong di depan pintu gerbang utama yang dijaga. Setelah saling dorong, massa aksi dengan aparat kepolisian massa berupaya menerobos gerbang pintu gubernur dengan berbagai upaya. Terlihat juga massa menggunakan kayu besar-besar memukul pintu gerbang agar bisa terbuka. Setelah beberapa menit, massa aksi terus berupaya menerobos gerbang utama. Akhirnya, massa aksi berhasil masuk melalui jalur pintu samping.
Untuk menghalau massa, aparat sempat mengerahkan kendaraan water cannon dan menyemprotkan air ke arah kerumunan pengunjuk rasa yang memaksa untuk masuk. Aksi ini merupakan bentuk penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan pasir di Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Warga menilai aktivitas tambang mengancam lingkungan serta mata pencarian mereka. Sebelumnya, koordinasi laporan aksi Zulkarnain menegaskan bahwa kehadiran mereka murni untuk membela tanah kelahiran yang kini terancam aktivitas tambang. Kedatangannya hanya untuk memperjuangkan tanah kelahiran dan mata pencarian yang sudah terancam oleh tambang. Jemaah calon haji Embarkasi Makassar jalani pemeriksaan wanita usia subur. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang di channel YouTube Kabar Makassar TV. Saya Sinar Mentari, serta kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Jemaah calon haji Embarkasi Makassar menjalani pemeriksaan wanita usia subur untuk mengetahui apakah mereka dalam kondisi hamil atau tidak sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sulsel, Iqbal Ismail mengatakan bahwa pemeriksaan wanita usia subur dilakukan terhadap jemaah yang berusia antara 15 hingga 49 tahun. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Permenkes nomor 15 tahun 2016 tentang istitah kesehatan jemaah haji bahwa wanita hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu ditetapkan tidak memenuhi kemampuan ibadah haji aspek kesehatan atau istihra. Adapun dalam proses pemeriksaan wanita usia subur, para jemaah akan ditanya tentang kapan terakhir datang bulan. Apabila jemaah memasuki usia subur, maka akan menjalani tes laboratorium dengan sampel urin untuk tes kehamilan. Selain itu juga, ia akan menjalani pemeriksaan palpasi untuk mengetahui fundus uterus sehingga dapat dihitung usia kehamilan bagi jemaah yang dinyatakan telah hamil. Sementara itu, kata Iqbal bahwa aturan batas toleransi jemaah haji hamil yang bisa melakukan ibadah haji adalah usia kehamilan 21 minggu dan jemaah harus berada dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya, para jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan umum oleh dokter. Pemeriksaan ini untuk melihat jemaah dengan risiko tinggi dan penentuan apakah jemaah perlu dirujuk ke klinik untuk perawatan lebih lanjut. Diketahui, Embarkasi Haji Makassar tahun ini melayani 15.856 jemaah calon haji yang tergabung dalam 41 kelompok terbang atau kloter dari 8 provinsi di KTI yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulbar, Sultra, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.